Salam damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti Lentera GKJ Mergangsan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang jikalau beban pergumulan semakin berat, memunculkan sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita. Mengapa sih saya dilahirkan? Mengapa sih saya sampai saat ini belum mendapatkan pasangan hidup? Mengapa sih sampai saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan? Mengapa sih sampai saat ini kehidupan saya belum mapan? Atau mengapa sih Tuhan selalu memberikan pergumulan yang tidak pernah kunjung selesai? Dari pertanyaan itu kemudian menuai dua respon. Yang pertama adalah sikap protes. Dan bisa jadi sikap protes itu kemudian juga diimbangi dengan mencari kambing hitam. Misalkan dalam contoh kasus yang tadi saya sampaikan, ketika seseorang bertanya kenapa sih, kemudian ia protes kepada Tuhan, ia mencari orang lain untuk disalahkan. Bisa saja itu terjadi. Lalu yang kedua adalah sikap melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biasanya ketika seseorang mencoba untuk melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan, akan membuat dirinya berpikir ke depan, melihat kira-kira apa sih yang jadi kehendaknya untuk hidup saya saat ini, dan itu dampaknya akan mengubah pribadi orang tersebut menjadi lebih dewasa, dapat menerima keadaan dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agaknya hal yang kurang lebih sama itu juga dialami oleh Yeremia. Ketika kita boleh melihat bacaan di dalam Yeremia 1, di situ kita dapat melihat bersama bahwa Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi hamba-Nya, yang pada saat itu Yeremia boleh dikatakan masih berusia belasan tahun. Oleh karena itulah, di dalam panggilannya, Yeremia terlebih khusus di ayat 4, ia sebenarnya menolak atas panggilan Tuhan untuk menjadi hamba-Nya. Ia mengatakan, Tuhan Allah, saya tidak pandai berbicara, saya masih muda. Itu adalah sikap penolakan yang secara halus disampaikan oleh Yeremia. Mungkin di dalam benak hati Yeremia juga ingin mengatakan, yang lain yang lebih mampu, yang lebih layak daripada saya banyak. Lebih baik Tuhan memanggil yang lainnya saja, terus terang saya belum siap. Saya belum mampu. Mungkin itu yang kemudian dipikirkan oleh Yeremia. Tetapi kita dapat melihat bahwa yang namanya kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Yeremia. Ketika Tuhan boleh menentukan Yeremia untuk menjadi hamba-Nya, maka penyertaan Tuhan akan dinyatakan.
Dan kita dapat melihat bersama, meskipun Yeremia yang awalnya boleh dikatakan protes kepada Tuhan, merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya tidak sanggup karena usianya yang masih muda, karena tidak pandai berbicara. Hingga kemudian Yeremia dipakai menjadi tokoh yang besar. Dan di situ Yeremia mulai menghayati bahwa Tuhan tidak meninggalkan kehidupannya. Ketika Yeremia mengingatkan bangsa Israel agar tidak melakukan dosa, penyertaan Tuhan ada. Ketika Yeremia diminta Tuhan untuk menyampaikan janji pembebasan, penyertaan Tuhan nyata. Dari situ Yeremia bertumbuh menjadi pribadi yang taat akan Tuhan, menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang dapat melihat kehendak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman Yeremia juga menjadikan bahan refleksi untuk kita. Seringkali Tuhan mengizinkan agar kita hidup di dalam pergumulan. Tujuannya agar kita bisa belajar untuk menjadi lebih dewasa. Dengan tetap mengandalkan Tuhan dan meyakini bahwa penyertaan Tuhan hadir nyata, maka Tuhan akan memampukan kita untuk dapat melewati setiap persoalan itu dengan penuh syukur. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama meneladani sikap Yeremia, sehingga kita dimampukan untuk terus melihat hikmah di balik setiap perkara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu. Seperti halnya firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kami, bahwa di dalam kami menghadapi setiap pergumulan dan persoalan, seringkali kami protes, seringkali kami belum dapat menerima akan keadaan itu, sehingga yang nampak dalam kehidupan kami kurang berserah dan mengandalkan Engkau. Tetapi melalui firman-Mu dari Yeremia, Engkau mengingatkan kembali agar kami dapat mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, sehingga setiap pergumulan yang kami hadapi semuanya dapat menjadi berkat, dapat mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih dewasa, dapat melihat kami akan kehendak Tuhan yang damai sejahtera. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami memohon kepadamu, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat menghayati firman itu, serta melakukannya di dalam kehidupan hari-hari kami, sehingga jalan yang boleh kami lalui di hari-hari ke depan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Penyertaan-Mu yang kami nantikan, dan biarlah berkat-Mu dinyatakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber keselamatan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap menjaga protokol kesehatan, dan biarlah kekuatan serta kesehatan yang daripada Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.